Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Edi Gunanda, sales Suzuki Ciputat, melayani pembelian area Jabodetabek. Pada video kali ini Edi akan mengajak teman-teman jalan-jalan menuju kota Jakarta, tepatnya daerah kota Jakarta Utara, yaitu Kelapa Gading. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan seperti biasa, sebelum Edi mengirimkan mobil, Edi harus cek-cek dulu kondisi mobilnya, apakah kondisi mobilnya sudah rapi atau sempurna siap dikirimkan ke rumah konsumen. Seperti Edi ngelihat fisik mobil ini Edi cek fog lamp, lampunya dalam keadaan sempurna, tidak ada baret, tidak ada kerusakan pada bodinya. Terus Edi lanjutkan pengecekan pada over fendernya, ini sempurna, tidak ada yang lecet, tidak ada yang baret, hanya ada ini aja kotoran sedikit, percikan lumpur. Dan ini bannya sudah disemir, velgnya juga sudah terpasang doff. Dan Edi juga cek spionnya, kacanya benar-benar dalam keadaan baru keluar dari pabrik, tidak ada yang retak, tidak ada yang pecah. Edi coba lihat dalamnya. Kondisi dashboardnya keadaan mulus karena ini baru dibersihkan, jadi masih rapi. Dan plastiknya di sini masih terpasang rapi, belum dilepas sama sekali. Dan ini karpetnya sudah terpasang juga, karpet karet, karpet bludru sudah terpasang juga. Ini door trimnya, dan ini panel wood yang nyambung sampai ke sana. Keadaan sempurna, siap dikirimkan ke rumah konsumen. Ini plastiknya, ini plastik yang di driver masih terpasang rapi ya. Sekarang Edi mau lihat baris kedua, apakah sudah terpasang aksesorisnya seperti karpetnya. Ini plastiknya sudah, karpetnya, karpet karet, karpet bludrunya sudah terpasang rapih, belum terpasang karpet dasar ya, karena itu aksesoris tambahan. Baris ketiga juga masih terpasang dengan plastik, begitu juga dengan karpet. Sudah terpasang bludru dan karpet lembarannya. Nah, ini kaca filmnya sudah terpasang menggunakan solar guard. Teman-teman bisa lihat, ini mobil sudah dipasangkan dengan kaca film solar guard. Dan ini over fendernya, ini peleknya sudah disemir bannya ya, jadi sudah mengkilap, siap dikirimkan ke rumah konsumen. Ini plat forfeitnya juga sudah terpasang 2060 XLW ya, XLW. Dan di sini dicek lagi kondisi bumper belakang, tidak ada cacat, tidak ada kerusakan, tidak ada baret ya. Jadi siap diterima konsumen dengan mulus atau grass ya. Sekarang Edi mau melihat kondisi sisi driver. Untuk kondisi sisi driver, mesin dinyalakan, MID terpasang rapih semuanya, tidak ada indikator-indikator yang rusak. Sekarang Edi mau jalan mengirimkan ini mobil ke rumah konsumen. Langsung saja ya, Edi langsung jalan ke rumah konsumen. Sebelum ke rumah konsumen, Edi harus isi bensinnya dulu di pom bensin terdekat sini. Nanti Edi mau isi bensinnya 100.000. Nah, pengisian setelah selesai dan bahan bakar pun bertambah. Sekarang kita reset. Kita coba reset ininya, average 00. Oke, udah 00. Udah jalan.
Lu pernah nonton video gue nggak, Kak? Iyalah. Hah? Iyalah. Nggak pernah ya? Pernah. Waduh. Ini sudah di putaran Sari Asih nih. Macet banget. Ini sih kayaknya bakal membuat konsumsi bahan bakarnya boros ya, karena bermacet-macetan. Teman-teman bisa lihat nih ramenya, itu aja konsumsi bahan bakarnya 9,8 karena baru keluar dari pom bensin tadi sekitar 1, kilo atau 1 kiloan masih dari pom bensin, jadi belum begitu jauh ya. Jadi dia belum bisa memperhitungkan konsumsi kilometernya. Ini lumayan macet karena ini di putaran ya, jadi satu ke arah Pamulang tuh kalau lurus, kalau kanan kan ini ke arah Ciputat, arah Jakarta, Lebak Bulus. Jadi di sini nih biasanya macet nih, biangnya macet nih di sini nih biasanya. Apalagi kan ini Edi berangkatnya jam pulang kerja ya, ini jam 5-an di berangkatnya. Tuh berubah jadi 11,1. Ini Edi deket-deket flyover Ciputat nih. Kan teman-teman tahu nih kalau di Ciputat macetnya gimana, parah sih kalau Ciputat. Nah ini udah di atas flyover Ciputat, dan ini kayaknya macetnya panjang. Ini coba di zoom in, ini coba teman-teman lihat, sampai ke sana panjang banget macetnya. Kayaknya Edi akan nunggu lama. Ini average-nya jadi berubah 10,5. Ini jam 4.55. Teman-teman lihat tadi jam 4.55. Jadi mau ngukur berapa lama nih macetnya ya. Dari 4.55 nanti kita lihat selesainya macetnya jam berapa. Melewati Ciputat ya, sampai ke tol itu berapa jam dari Ciputat ke tol. Nanti kita lihat. Ini Edi udah ada sekitar tadi 255, sekarang udah 259, 4 menit masih tetap di flyover. 4 menit di flyover doang itu macetnya bisa bayangin, jadi berubah 8,7. Tapi wajar, ini matic ya, berbeda dengan manual karena dia walaupun dalam kondisi berhenti ininya tetap jalan gitu, makanya dia agak boros ya. Ini sih macetnya parah. Nah ini Edi udah masuk dalam tol TBC Matupang, dan teman-teman bisa lihat itu di angka 6.25. Teman-teman bisa hitung itu berapa menit dari 4.55 ke 5.25 ya. Itu teman-teman lihat tadi itu 5.25. Jadi itu berapa menit? Sekitar 30 menit macetnya itu dari Ciputat ke jalan tol Pondok Indah ya. Itu padahal kalau nggak macet paling 10 atau 5 atau 10 menit ya. Jadi macetnya itu ada 15 menit lebih atau 20 menit macetnya. Tapi ini juga di dalam jalan tol macetnya juga lumayan, sama seperti di jalan raya Ciputat tadi. Ini average-nya jadi 10,3. Ini Edi di keluar tol Cipete Pondok Labu, Edi lurus terus Mampang perempatan Jagorawi, nanti Edi masuk di tol Cawang ya. Ini sih macet kayaknya, macet banget nih di depan.
Ini Edi lihatin mapnya ya buat teman-teman ya, gimana merahnya. Nih teman-teman lihat nih gimana merahnya nih. Nih ini ada sekitar 11 km panjang kemacetannya di jalan tol. Itu estimasi waktunya itu 17 menit. Teman-teman bisa bayangin ini macetnya seperti apa di jalan tol merah gini. Wah, bisa nyampe jam 7 nih, sampai rumah konsumen bisa gelap. Ini Edi nyampe Citos, Cilandak Town Square tuh. Sebelah kiri warna orange tuh. Di sini juga macet. Benar-benar macet. Jalannya juga paling kencang 10 km per jam. Jadi walaupun begitu 10 average-nya tetap 10,2 ya. Tadi teman-teman lihat 10,2 average-nya. Itu 10,2 nggak berubah. Tadi waktu pas masuk tol 10,2. Jadi memang walaupun di macet-macet gini 10 km tapi tadi yang parah sih di Ciputat itu stuck. Nah ini Edi udah masuk tol Cawang. Ini di gerbang tol Cawang. Average-nya udah berubah jadi 12,4 karena tadi lumayan lancar. Tadinya mau masuk ke tol Cawang ini tadi ada lancar sedikit ya, kira-kira 40 km per jam lah tadi. Ini kedap ya pas dibuka. Ininya tadi suara bising itu kenceng banget, pas ditutup jadi kedap gitu nih Excel 7. Oke teman-teman, saksikan terus. Ini Edi pause dulu, Edi potong-potong videonya karena Edi nggak mau handphone pas lagi di jalan tol ini ya. Jadi Edi hanya ambil cuplikan-cuplikannya aja. Jalan tol Cililitan 2, Jalan tol Jagorawi. Di masuk di tol Cililitan 2. Jadi di sini nanti Edi mau bayar lagi nih di sini gerbang tol yang ini, dan average-nya berubah jadi 21,1 karena tadi lumayan lancar banget, lancar banget pokoknya. Tadi itu Edi lari-lari 100, jadi berubah jadi 21,1. Karena memang di karetnya tebel ya, karena karetnya tebel, terus peredamnya juga bagus, jadi dia kedap dalam mobil, dalam kabin nyaman kitanya. Dan ini suspensinya juga enak. Nah tadi setelah ada lumayan lancar, ada sekitar 15 kiloan, ini macet lagi nih di sini nih. Ini udah deket Kelapa Gading nih. Ini lagi macet-macetan. Ini pasti turun nih average-nya nih kalau macet-macetan gini. Padahal udah nyampe 20. Macet lagi. Nih 20 per liter. Tapi ini sih udah mulai gelap. Karena ini udah jam 6:04. Nanti mungkin ini nyampe rumah konsumen malam ya. Pasti gelap nih kayaknya. Pasti fotonya juga malam-malam nih serah terimanya. Tapi pasalnya sih santai ya, pasalnya ya yang di Kelapa Gading. Nah tadi udah ngelewatin macet-macetan, ini udah dapet lancar lagi. Setelah tadi macet-macetan jadi berubah jadi 16,7 tuh, terus dapat lancar lagi. Ini kayaknya berubah lagi, naik lagi jadi 20-an nih kayaknya. Kita lihat aja nanti hasil akhirnya berapa. Nanti kan sampai rumah konsumen dapat tuh hasil akhirnya berapa. Nah ini juga udah mulai gelap nih, soalnya udah jam 6:18. Average-nya jadi 19,7, tadi 16,7, naik 3 km.
Manggaram, daerah mana ya, pokoknya udah Edi udah nyampe sini, udah lumayan gelap di sini. Kayaknya nanti sampai rumah konsumen udah pasti gelap, udah pasti jam 7. Dan ini juga mendung ya, kayaknya bakalan hujan nih bentar lagi. Semoga aja hujannya berkah ya, karena mobil datang hujan, di mobilnya berkah tuh. Setelah 500 meter, ambil jalan keluar menuju Pelumpang. Jalan aja udah gelap. Ambil jalan keluar menuju Pelumpang, lalu belok kanan ke Jalan Yosudarso. Belok kanan ke Jalan Yosudarso. Pelumpang. Nah, ini Edi udah masuk ke arah jalan. Belok kiri ke Jalan Sungai Bambu, Jalan Sungai Bambu Pul. Belok kiri nih. Belok kiri, ntar di depan Jalan Swambada. Udah gelap ya. Untung setelah RT7 300 meter, LED belok kanan ke Jalan Swasembada Barat. Nah, ini udah masuk kompleknya Pak Saleh. Udah masuk kompleknya. Ini tinggal ya sekitar 200 meteran lagi nyampe nih. Belok kiri ke Jalan Swasembada Barat. Nah, Edi udah nyampe nih di rumah Pak Saleh. Ini rumahnya sebelah kiri. Paling Edi tinggal serah terimanya aja. Alhamdulillah serah terima pun selesai dengan Pak Saleh yang di Kelapa Gading. Terharu banget sih Edi sama Pak Saleh, karena dia walaupun dia pengusaha bubur ayam tapi bisa membeli mobil Excel 7-nya. Jadi Edi pengen jadi pengusaha biar bisa kayak Pak Saleh. Terima kasih Pak Saleh sudah membeli mobil Excel 7-nya dengan Edi. Semoga mobilnya berkah, awet, dan nyaman buat keluarga Pak Saleh ketika Pak Saleh bepergian kemanapun menggunakan Excel 7-nya. Dan Edi tunggu referensinya Pak Saleh ya. Semoga teman atau kerabat Pak Saleh ingin membeli mobil Excel 7 bisa langsung hubungi Edi saja. Begitu, referensiin ke Edi begitu. Nanti Edi kasih hadiah buat Pak Saleh. Oke. Dan hasil akhir tadi setelah melewati beberapa rute kombinasi ya tadi. Rute macet-macetan di Ciputat, rute macet-macetan di tol Pondok Indah sampai Cawang. Dan tadi ramai lancar, bahkan bisa ngebut-ngebutan di tol Cawang. Dan hasil akhir nyampe rumah Pak Saleh itu di angka 18,8 XL7 Zeta Matic ya, transmisi Matic. Jadi untuk tuh teman-teman bisa lihat tadi Edi isi bensinnya itu jarumnya di situ dan jarumnya masih tetap di situ. Jadi tidak ada pengurangan sepertinya. Walaupun ada pengurangan sedikit tapi belum sempat kuning. Seperti tadi waktu mau berangkat itu kan kuning tuh. Tapi ini tidak sampai kuning ya, walaupun perjalanan jauh dan macet. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai. Walaupun videonya agak panjang, tapi terus terang ini video sebenarnya dipotong-potong begitu. Oke, buat pembelian mobil Suzuki X7-nya bisa langsung hubungi Edi di 0813 18 79 5985. Itu terhubung dengan WA juga. Siap melayani area Jabodetabek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.